Perempuan, jadilah madrasah bagi anakmu. Jadi gini, masalah sekarang teman-teman bisa dilihat ya. Banyak yang ketukar-tukar perannya. Perempuan keluar rumah mencari nafkah. Perempuan, wanita-wanita itu tidak menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Padahal kita tahu ada pepatah Arab bilang, ummu warobatul bait. Ibu adalah pendidik dan pengatur rumah tangga. Ibu adalah madrasatul ula, madrasah pertama anaknya. Kita tahu kan anak-anak belajar dari mana teman-teman? Dari melihat dan meniru. Kita buang sampah pada tempatnya. Anak-anak melakukan hal yang sama enggak? Betul. Makanya ketika teman-teman berharap ya anaknya seperti saya, tapi anaknya pada saat kita kerja dititipkan pada asisten rumah tangga, impiannya muluk-muluk nggak? Muluk-muluk teman-teman. Kita berharap anak yang kita lahirkan hidupnya lebih baik, mohon maaf. Tapi karena sepanjang kita kerja, anak-anak kita titip pada, mohon maaf ya, tanpa merendahkan, asisten rumah tangga, maka jangan berharap anak-anak itu mirip sama kita. 90% dia akan mirip pemikirannya, cara bicaranya, gaya-gayanya sama asisten rumah tangga kita. Sama kalau kita titip sama neneknya. Ya. Kita titip anak kita sama neneknya, jangan salah, pemikirannya akan sama dengan neneknya, cara bicaranya akan sama dengan neneknya, aturan-aturannya akan ikut sama neneknya. Nah, ada juga nih, katanya cari uang demi anak. Kak, ini saya kerja demi anak. Tapi pada faktanya, dia mengorbankan anaknya. Saya punya kisah nyata teman-temannya. Seorang suami istri bekerja sama-sama. Mohon maaf, gaji suaminya main di angka 4 jutaan. Istrinya gajinya 3 juta. Saya tanya, ongkos hari-harinya berapa Bunda? Dia bilang tiap hari saya naik gokar, naik Maxim, atau naik kendaraan sewa lah, ya, taksi online. Itu sehari ongkosnya habis kurang lebih 80.000. Kita kali 25.000 teman, 25 hari kerja. Kurang lebih 1,8 habis. Belum uang makan siangnya. Syukur-syukur kalau dia bawa bekal. Oke lah kita hitung 1,8 juta habis hanya untuk biaya transport. Gajinya 3 juta teman-teman. Berapa sisanya? 1,2 juta. Dia bayar lagi asisten rumah tangga 1,5 juta. Sebenarnya kalau kita pikir kamu sebenarnya cari apa? Katanya cari uang buat anak, tapi itu tidak ada hasilnya buat anak. Malah anak-anak terbengkalai. Anak-anak yang harusnya ibunya ada di rumah, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Dia lebih banyak mendapatkan kasih sayang dari neneknya, dari tante-tantenya, mungkin dari teman-temannya. Maka inilah yang terjadi sekarang. Kenapa anak-anak zaman now makin labil? Karena mama-mama zaman now sudah jarang di rumah. Kadang kita bertanya, kenapa ya Kak anak-anak sekarang itu susah diatur? Coba tanya diri kita, apakah kita hadir saat mereka butuhkan? Kebanyakan tidak. Kita yang katanya mencari nafkah demi anak, padahal coba dicek baik-baik, pada faktanya kita sedang mengorbankan anak-anak kita. Ayo Bunda, kembali ke fitrah kita. Apa fitrah kita? Tempat kita adalah rumah. Perhatikan baik-baik teman-teman. Kekayaan itu bukan tujuan, hanya alat. Bukan tujuan kita. Kita ke dunia bukan untuk kaya, tapi alat. Dengan kekayaan yang teman-teman punya, anak teman-teman bukan hanya bisa sekolah, tapi juga bisa menyekolahkan anak-anak orang lain. Itulah kekayaan. Kekayaan itu alat, teman-teman. Dia bisa jadi alat syiar. Dia bisa jadi alat yang membuat orang patuh sama Islam. Kebayang kalau Muslim, umatnya kaya-kaya semua, mohon maaf, Israel main petasan di Masjid Palestina saja tidak berani, teman-teman. Karena orang kaya itu berdaya. Apalagi yang kaya orang Muslim. Jadi kekayaan itu hanya alat. Pendiri Nahdlatul Ulama itu kaya semua. Pendiri Muhammadiyah itu kaya semua. Syarikat Dagang Islam yang berjuang untuk negara kita itu orang-orang kaya semua, teman-teman. Prasangka. Ini nih biasa mama-mama nih. Allah bilang, aku bagaimana prasangka hambaku ke aku. Biasanya nih mama-mama suka kayak gini nih, kalau anaknya minta duit, mama uang dong mah 2.000. Apa yang mama-mama lakukan? Marah-marah dari pagi sampai malam hanya anaknya minta uang 2.000. Dia bilanglah ke anaknya, nak kamu pikir cari uang gampang? Susah loh nak, bapakmu banting tulang, ibu setengah mati cari kerja. Apa yang terjadi? Anaknya bilang, oh cari uang susah, oh cari uang tuh sampai bontang banting, oh cari uang tuh sampai banting tulang, oh berarti nggak usah cari uang karena saya nggak mau capek. Kita sudah menanamkan anak-anak kita mental miskin, termasuk kita. Kita selalu bilang sama diri kita, cari uang setengah mati, cari uang susah. Makanya mama hemat-hemat, tapi giliran beli daster gak hemat. Ya.
diajak jualan bilangnya, saya enggak punya modal Bunda, tapi giliran cicil panci mau, ya. Sebenarnya kalau ada barang, kita ditawarkan nih barang panci mungkin sama teman kita. Kalau kita tidak bisa beli cash, beli tunai, itu sebenarnya artinya Anda belum mampu. Kalau kita paksakan, kita cari jalannya, bagaimana bisa nggak saya cicil? Secara otomatis kita sedang bilang sama diri kita, saya sedang tidak mampu, saya ini miskin. Makanya hati-hati, suka minta ditraktir, itu berarti Anda sedang bilang sama diri sendiri, saya tidak mampu. Suka minta oleh-oleh, suka minta-minta, intinya itu adalah mental miskin. Hati-hati. Nah, terus apa yang harus saya lakukan Bunda? Bermental kaya lah. Bilang sama Allah, saya cukup. Anak-anak minta uang, nggak usah sampai marah-marah. Kasih penjelasan. Nah, tadi pagi kan uangnya udah dikasih. Nah, besok lagi ya, karena hari ini sudah cukup. Ya, karena hati-hati loh teman-teman. Lintasan prasangka. Aku bagaimana prasangka hambaku ke aku. Kita dikasih gaji sama suami 3 juta, kita marah-marah. Ah, Papa gajinya tidak cukup. 3 juta nggak cukup itu Pak, marah-marah. Artinya apa? Kita sedang bilang kita miskin. Hati-hati, 3 juta dikasih sama suami, alhamdulillah ya Allah, terima kasih suamiku. Selesai, kita merasa cukup dulu. Insya Allah, Allah cukupkan beneran. Nah, bagaimana ketika wanita berbisnis? Karyawan versus pebisnis. Nah, teman-teman, kadang-kadang kalau kita berpikir, saya ini mau jadi karyawan atau mau jadi pebisnis, tadi saya bilang, ketika teman-teman jadi karyawan, itu tadi konsekuensinya. Ya. Anak-anak ditinggal, kadang-kadang suami tidak terurus, gaji tidak seberapa, pengeluarannya luar biasa. Lalu kembali lagi kita bilang, saya lagi cari tambahan. Terus bagaimana Bunda? Kalau misalnya saya ini kuliah, saya ini sekolah tinggi-tinggi. Kan biasa ada yang seperti itu. Ya, gini teman-teman. Alhamdulillah kalau suami kita sekarang sudah punya penghasilan, kita tentu bersyukur, alhamdulillah. Ya. Tapi ingat, sekarang dengan dunia makin berkembang, jaringan internet makin semua orang sudah bisa menikmati. Pandemi 2 tahun kemarin mengajarkan kita bahwa sekarang cari uang itu bisa dari rumah saja. Keluar pasti akan ada keluarnya sesekali. Tapi intinya kita tidak perlu berangkat pagi pulang petang, berangkat pagi pulang petang untuk dapat uang. Kita bisa dari rumah saja sambil jaga anak, sambil ngemong anak, sambil nungguin suami pulang kerja. Saya akan bicara tentang bagaimana hubungannya wanita dan kekayaan. Banyak dari kita wanita, juga sebagian ya, ada yang ngotot untuk cari nafkah keluar rumah. Ada juga yang bilang, Bunda saya tidak perlu nyari uang Bunda, suami saya udah cukup menggaji saya. Buat ibu-ibu tadi yang ngotot jadi karyawan, tadi saya sudah jelaskan. Tapi sekarang ibu-ibu yang berpikir bahwa apa yang dikasih suaminya sudah cukup, dia tidak perlu berdaya, tidak perlu bekerja, itu juga menurut saya kurang tepat. Jadi begini, coba teman-teman cek data statistik ya. Perempuan, laki-laki, usia laki-laki 5 tahun lebih cepat dibandingkan perempuan. Menurut data statistik, ini menurut data statistik, kalau ada laki-laki dan perempuan, biasanya laki-laki 5 tahun lebih dulu, usianya lebih pendek dibandingkan perempuan. Banyak kisah yang kita lihat di luar sana, bagaimana istri ketika suaminya meninggal, kelabakan. Ya. Nauzubillahi min zalik. Tapi ini data teman-teman. Ada juga zaman sekarang, mohon maaf, kalau kita cari laki-laki yang baik susah. Yang banyaknya sekarang adalah laki-laki yang tanda petik kurang ajar. Menikahi lalu meninggalkan. Belum lagi kalau si ibu punya anak, ditinggalkanlah. Kalau Islam mengatur, sebenarnya kalau kita merujuk pada hukum Islam, pada saat kita punya keluarga janda, maka yang membiayai janda itu adalah saudara laki-lakinya atau bapaknya. Tapi kita lihat enggak di sekitar kita, ada enggak orang yang melakukan hal yang seperti itu? Tidak ada. Rata-rata, kebanyakan si perempuan janda, wanita janda itu hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Betul apa betul? Nah, kita perempuan tidak boleh hanya mengandalkan suami saja. Alhamdulillah suami kita punya penghasilan, tapi kita juga perempuan harus lebih berdaya. Kalau misalnya suami kita uangnya banyak, alhamdulillah. Kalau kita uangnya juga banyak, berarti uangnya nanti tambah banyak. Betul apa betul? Tapi nggak cocok kalau perempuan tuh hanya ngurus rumah, mencuci baju, masak, itu terus yang dilakukan. Dengan dalih saya kan perempuan. Yes, perempuan bukan berarti tidak berdaya. Justru jadi perempuan harus berdaya, teman-teman. Perempuan itu kenapa harus berdaya? Satu, kita juga mau membiayai keluarga kita kadang-kadang.
Kita juga kadang-kadang mau ngasih adik-adik kita uang. Kita juga kadang-kadang mau bersedekah. Kadang-kadang sebagai wanita kita punya barang yang kita impikan. Kita suka mau beli tapi sungkan sama suami. Maka dari itulah saya mengajak para wanita, ayo mulai berbisnis. Tapi ingat, berbisnisnya itu tetap dalam syariat Islam. Maka dari itu, yuk kita berdaya cari uang sendiri, ya. Apalagi zaman sekarang, semuanya bisa dari rumah, teman-teman, insya Allah. Saya salah satunya, ya. Jadi bukan karena saya takut suami saya tidak bagus, bukan. Ya nggak apa-apa kalau suami saya uangnya banyak, dari wasilah bisnis uang saya juga banyak, berarti uangnya tambah banyak. Enak apa enak banget, teman-teman? Enak. Jadi udahlah, perempuan tuh jangan jangan hanya bergantung pokoknya dari suami aja. Tidak, kita harus berdaya, teman-teman, tanpa meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan. Ya, jadi kita berdaya, berusaha untuk menghasilkan sendiri, bukan karena kita mau lebih hebat dari suami, bukan. Tentu kita mau membantu suami juga, kita juga mau mengisi waktu luang kita. Kalau suami mengizinkan, ayo gaspol. Nah, tapi tidak semua juga bisnis cocok untuk wanita, teman-teman. Kenapa? Kembali lagi saya bilang, jangan sampai kita ini tujuannya mau mencari keberkahan malah terjebak. Bisnis-bisnis yang cocok untuk perempuan itu tidak semua bisa, teman-teman. Apa yang cocok untuk perempuan? Satu, home base, basis rumah. Terus apalagi woman base, yang kira-kira customer-nya itu banyakkan perempuan.